Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah. Terakhir kita sampai di wahyu pertama, turunnya surat Al-Alaq. Kemudian disusul masih dalam bulan yang sama, yaitu surat Al-Mudaththir. Sebelum kita melanjutkan pada fase kenabian, maka Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya ini, beliau sedikit membahas tentang macam-macam turunnya wahyu. Yang pertama adalah wahyu itu dalam bentuk ar-ru'yah as-shadiqah, mimpi yang benar. Dan itu yang terjadi pada beliau, di antaranya sebelum beliau menerima wahyu pertama. Jadi beliau sudah diperlihatkan dalam mimpi bahwasanya beliau akan diangkat sebagai seorang nabi. Nah, dalam bentuk yang lain juga, mimpi-mimpi yang lain juga seperti itu. Ya. Misalnya nanti dalam bahasan kita di perang Uhud misalnya, di ketika Nabi atas informasi dari pamannya yang berada di Mekah, di mana orang-orang kafir Quraisy itu mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, kurang lebih 3.000 pasukan. Maka paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan informasi kepada beliau. Kemudian beliau bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana sikap yang harus diambil, strategi yang harus dipilih dalam menghadapi serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka ketika bermusyawarah itulah beliau menyampaikan mimpi beliau, ya, di mana beliau bermimpi dalam tidur beliau itu. Pertama beliau melihat beberapa ekor sapi yang disembelih. Yang kedua beliau melihat juga dalam mimpi itu mata pedang beliau salah satunya rompang, ada yang tercungkil gitu. Kemudian yang ketiga, beliau dalam mimpi itu memasukkan tangan beliau ke dalam baju besi yang kokoh. Maka para sahabat bertanya, apa takwil dari mimpi ini? Jadi kata Rasul, kalau kita mau menang, maka kita harus menerapkan strategi bertahan. Lalu beliau menyebutkan tentang sapi yang disembelih dalam mimpi beliau itu adalah ada nanti di antara para sahabat beliau yang menemui syahid dalam perang itu. Dan juga tentang pedang, salah satu pedang, mata pedang beliau yang rompal, itu kata beliau ada di antara keluargaku nanti juga yang akan syahid. Sedangkan takwil beliau terhadap mimpi beliau memasukkan tangan beliau ke dalam baju besi yang kokoh adalah, yang dimaksud baju besi kokoh itu adalah Madinah. Maka itulah akhirnya strategi perang yang harus diambil ketika itu adalah harusnya defensif, bertahan. Gitu. Tapi kemudian para sahabat protes, ya, tidak ingin bertahan. Apalagi para sahabat yang tidak ikut dalam perang Badar gitu. Mereka meminta Rasul untuk keluar dari Madinah. Termasuk ketika itu paman Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an sampai bersumpah
aku tidak akan pernah makan apapun sebelum aku menebas leher-leher mereka di luar kota Madinah. Nah, itu salah satu contoh juga tentang mimpi. Dan apa yang beliau sebutkan dalam mimpi itu semuanya menjadi kenyataan. Dan strategi yang harusnya diambil bertahan, sehingga kalau muslimin kalau ingin menang, tapi kemudian beliau mengambil strategi yang lain atas usulan para sahabat, nah, maka yang terjadi adalah kedukaan yang dialami. Itu di antara contoh yang lain. Lalu yang kedua adalah, macam wahyu kedua adalah berupa sesuatu yang dibisikkan oleh malaikat terhadap jiwa dan hati beliau, di mana beliau tidak melihat malaikat. Kalaupun melihat secara samar-samar. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, inna ruhal kudus nafatha fi rawi annahu lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha. Kata Nabi, sesungguhnya Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, itu meniupkan pada hatiku, pada jiwaku, ya, sesungguhnya jiwa itu tidak akan mati sampai rizkinya itu sempurna. Jadi tanda orang mati itu kalau rizkinya sudah berhenti. Maka sering diungkapkan, ada candaan ketika ada orang sakit, ditanya, gimana sakitnya? Masih doyan makan nggak gitu? Kalau bilang masih doyan makan, berarti matinya masih lama. Gitu. Jadi kalau sakit masih doyan makan, matinya masih lama gitu ya. Kenapa? Berarti rezekinya masih ada. Gitu. Tapi kalau sakit udah nggak doyan makan sama sekali, nah itu tanda-tanda. Bukan nakutin sih gitu. Makanya kalau lagi sakit, pahit kayak apapun makan. Gitu. Biar rezekinya nggak putus seperti itu. Itu kata Nabi. Jadi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha. Jadi jiwa itu tidak akan mati sampai rezekinya itu sempurna. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, maka perbaguslah kalian dalam memilih, dalam mencari rezeki. Jadi jangan main-main dalam rezeki. Kalau nyari rezeki yang dengan cara yang bagus, ya. Jangan asal dapat, tapi caranya tidak bagus. Maka kata Rasulullah, wala yahmilunnakum istibta'ur rizqi, ya. Dan jangan kamu anggap, ya, rezeki itu terlambat, sehingga karena kamu menganggap rezeki itu terlambat, ala antatlubuhu bimaksiatillah, sehingga kamu mencari rezeki yang kamu anggap lambat itu nggak datang, nggak sampai, lalu kamu mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah. Nah, ini yang banyak terjadi gitu. Karena bisa jadi kata Rasul awalnya karena menganggap rezeki saya belum, ya, untuk mendapatkannya biar cepat, akhirnya dipakai cara apapun biar dapat. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Fa inna ma indallah la yanalu illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu akan diperoleh dengan cara taat kepadanya. Dan inilah yang kalau kita kaitkan dengan istilah berkah gitu. Dapat mungkin orang kalau caranya dengan mencari dengan cara yang haram sekalipun dia bisa dapat, gitu. Tetapi tidak mengandung unsur keberkahan di dalamnya. Nah, ini salah satu bentuk wahyu. Jadi Bana Jibril itu meniupkan ke dalam hati beliau. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki. Kemudian mengajak beliau berbicara hingga beliau memahami dengan baik apa yang dikatakan. Ya. Jadi Jibril itu sering berubah wujud, diantaranya menyerupai sahabat-sahabat Nabi, yaitu diantaranya Dahyah Al-Qalb. Ini sahabat yang sering diserupai oleh Nabi. Juga ada Jabir, nah, itu sahabat yang berasal dari Yaman. Ya, jadi kedua sahabat ini memiliki wajah yang tampan. Gitu.
Maka Jibril sering berubah wujud seperti dua sahabat ini. Sehingga seringkali para sahabat itu terkecoh. Dipikir Nabi sedang berbicara dengan Jabir. Dipikir Nabi sedang bicara dengan Dahya. Padahal itu malaikat Jibril. Termasuk dalam hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawi, ya. Hadis yang dikenal disebut dengan hadis Jibril. Bagaimana Jibril datang menyerupai dalam bentuk seorang laki-laki. Di mana digambarkan kalau Umar bin Khattab ini orang, sosok laki-laki ini tidak terlihat, berasal dari tempat yang cukup jauh. Buktinya apa? Pakaiannya bersih, nggak ada debu nempel. Tapi wala ya'rifuhu minna ahadun, tapi dikata orang dekat, kami nggak ada yang kenal. Dikata dari jauh, bersih pakaiannya, harusnya kalau berasal dari jauh di padang pasir seperti itu pasti kok kotor, banyak debu yang menempel. Tapi ini tidak seperti itu keadaannya. Namun nggak ada satu orang pun yang mengenalnya. Nah, itu Jibril seperti itu. Lalu yang keempat adalah berupa gemerincing lonceng yang datang kepada beliau diikuti malaikat secara samar. Ini bentuk turun wahyu yang paling berat buat Nabi Muhammad SAW. Itu ketika didahului dengan bunyi lonceng. Ini paling berat. Sampai-sampai kalau sudah datang wahyu dalam model begitu, sekalipun Rasulullah berada di atas kendaraan beliau, di atas onta beliau, itu untanya sampai tertekan ke bawah. Dan meskipun dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, beliau sampai berkeringat. Sampai riwayat yang mengatakan sahabat Zaid bin Sabit yang merupakan salah satu juru tulis wahyu menceritakan dalam hadis itu, Rasul pernah bersandar kepadaku dan ketika itu turun wahyu model kayak begini gitu. Maka Rasul menekan tubuhku dengan kuat sehingga hampir-hampir aku nggak sanggup untuk menyanggahnya. Jadi artinya berat sekali menerima wahyu itu. Jadi Nabi menerima wahyu itu sangat berat. Maka seharusnya begitu juga kita dengan umatnya. Bagaimana betul-betul kita menghargai perjuangan beliau. Dalam menerima wahyu aja sudah berat. Bagaimana kemudian beliau dalam mendakwahkan, dalam memperjuangkan. Lebih berat lagi. Kemudian yang kelima adalah berupa malaikat dalam bentuk aslinya yang langsung dilihat oleh beliau. Ya, ini terjadi ya 2 kali. Ya, ketika di Gua Hira dan yang kedua adalah ketika dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah itu, selain itu tidak pernah lagi. Ya, karena Jibril menemui dalam bentuk asli. Kemudian yang berikutnya adalah berupa wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau, yaitu di atas lapisan langit pada malam Mi'raj. Pada saat beliau menerima perintah sholat. Ya, perintah sholat. Itu model yang ke-6. Yang ke-7 berupa kalamullah kepada beliau tanpa perantara malaikat, langsung. Ya. Ada sebenarnya yang ke-8 tapi ini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu Nabi menerima wahyunya langsung berhadapan dengan Allah tanpa hijab gitu. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Baik ulama salaf maupun ulama khalaf gitu. Yang lebih menguatkan modelnya adalah 7 ini gitu. Proses turunnya wahyu. Artinya butuh perjuangan yang berat untuk Rasulullah dalam menerima wahyu. Gitu. Apalagi Rasulullah tidak bisa menulis. Ya. Beliau langsung ketika menerima wahyu langsung beliau hafal gitu. Langsung dihafal. Kuat sekali. Maka itu mungkin juga menjadi rahasia kenapa Rasulullah setiap bulan Ramadan beliau selalu memurojaah hafalan beliau di hadapan malaikat Jibril. Ya. Jadi minimal 1 kali di setiap bulan Ramadan Rasulullah memurojaah hafalan beliau. Jadi beliau baca, Jibril menyimak. Kalau ada yang kurang, ada yang salah, kemudian Jibril membenarkan. Jadi baik dari sisi lafaz maupun dari sisi kalau bahasa kita sekarang bisa jadi dari sisi tajwid gitu ya. Maka penting itu mendemonstrasikan bacaan kita di hadapan
Guru itu penting. Rasul begitu. Jadi jangan merasa cukup dengan bacaan kita. Kita harus punya guru dalam belajar Quran. Rasul saja langsung berguru dengan malaikat Jibril seperti itu. Agar bisa diketahui apakah bacaan kita stabil gitu. Khawatir semakin menua semakin berubah gitu ya. Gitu. Kualitasnya semakin menurun. Maka itu penting untuk bertalaki, bermulazamah di hadapan guru. Itu yang dilakukan Rasul. Rasul mencontohkan pada kita minimal 1 tahun sekali beliau murojaah hafalan di hadapan malaikat Jibril. Bahkan di tahun terakhir beliau, masa kehidupan beliau sampai 2 kali ya murojaah hafalan beliau di hadapan malaikat Jibril. Nah, ini beberapa catatan menurut Syekh Sofir Rahman Al-Mubarakpuri tentang proses-proses macam-macam turunnya wahyu. Kemudian kita masuk pada bahasan berikutnya, yaitu tentang dakwah sirriyah, ya, dakwah sirriyah. Jadi setelah turunnya surat Al-Mudaththir, maka itu saya katakan kemarin bulan yang lalu itu sebagai SK penyampaian risalah. Kalau surat Al-Alaq itu SK kenabian, pengangkatan sebagai nabi. Sementara surat Al-Mudaththir adalah SK perintah untuk menyampaikan wahyu. Bahasanya begitu kalau kita bahasakan sekarang. Maka berbekal dari surat Al-Mudaththir inilah mulailah beliau berdakwah. Karena bunyi ayatnya jelas sekali gitu ya. Di situ ada perintah dakwah. Sementara dalam surat Al-Alaq tidak ada perintah untuk menyampaikan. Ya. Jadi kalau istilahnya surat Al-Alaq itu bekal dulu. Jadi sebelum berdakwah bekali diri kita dengan ilmu. Makanya perintahnya apa? Baca. Iqra. Sampai 2 kali Allah mengulang. Baru kemudian setelah turun surat Al-Mudaththir, ini jelas perintah untuk menyampaikan dakwah. Dimana Allah berfirman ayat 1 sampai 7 itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut, ditujukan khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika berikutnya itu juga berlaku pada kita. Ya. Kenapa Allah bahasanya pakai orang yang berselimut? Ya, satu, secara zahir ketika Nabi Muhammad dalam ketakutan, ya, pada saat beliau melihat Jibril dalam bentuk asli, beliau pulang minta diselimuti. Itu makna zahirnya. Tetapi makna maknawiyahnya, makna batinnya adalah sesungguhnya tidur itu menunjukkan waktu istirahat, sikap istirahat, sikap santai, gitu. Sikap rehat. Maka itu pun berlaku buat kita. Jadi jangan kita hanya berpikir untuk kehidupan kita saja, kenikmatan kita saja. Tapi yang juga harus kita pikirkan juga kehidupan orang lain. Bagaimana mereka juga selamat, bisa nikmat hidupnya dunia dan akhirat. Maka Allah serunya dengan ya ayyuhal muddaththir. Kalau dalam bahasa Arab itu asalnya mutadaththir. Jadi ada huruf yang dibuang, huruf ta. Ya, adanya mutadaththir. Kemudian dibuang, lalu diidghamkan masuk ke dalam huruf dal. Muddaththir, asalnya mutadaththir. Ya, mutadaththir. Jadi hasful huruf, hasful harfi, dibuang huruf, yaitu huruf ta. Lalu diidghamkan kepada huruf dal.
Itu dalam bahasa Arab, kita kalau untuk mengetahui asal kalimat itu ada namanya istilahnya huruf i'lal gitu ya. I'lal. Seperti qala, asluhu qawala, ala wazni fa'ala. Qulibatil wawu alifan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha. Seperti itu. Jadi ini ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut. Bangkitlah kamu, bangun. Orang yang nyantai-nyantai bangun. Yang hanya berpikir untuk dirinya sendiri bangun. Ya, Nabi Muhammad itu kita tahu istrinya orang kaya. Kalau beliau mau berleha-leha bisa. Gitu. Kehidupan beliau nyaman kalau mau. Tetapi Allah perintahkan beliau untuk peduli dengan nasib umatnya. Maka Allah perintahkan bangun, bangun. Fa'anzir. Lalu berikanlah peringatan. Berikan peringatan. Nah, ini perintah dakwah jelas sekali. Fa'anzir, berikan peringatan kepada kaum. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan. Apa tujuan dakwah? Apa tujuan kita menyampaikan dakwah itu? Untuk membesarkan Allah. Bukan untuk membesarkan diri kita. Jadi jangan sampai kita dakwah agar kita terkenal, agar kita populer, agar kita kemudian banyak orang yang undang. Nah, itu udah salah. Menceng. Tapi tujuan kita menyampaikan dakwah itu untuk membesarkan Allah. Hanya Allah yang kita besarkan. Kemudian wathiyabaka fatahhir. Bajumu sucikan, bersihkan. Ya, secara zahir yang dimaksud baju ya pakaian kita ini. Bersihkan dari najis. Ya, harus bersih dulu dari najis. Ya. Kemudian warrujza fahjur, tidak hanya pakaian secara fisik, tapi juga hatinya harus dijauhi dari dosa. Warrujza fahjur. Perbuatan dosa, perbuatan maksiat tinggalkan. Jadi jangan sampai orang dakwah tapi dia sendiri masih maksiat. Ya, masih maksiat gitu. Wala tamnun tastakthir. Nah, ini ujian beratnya gitu. Jangan sampai kamu memberi tapi mengharap balasan yang banyak. Gitu. Jadi jangan sampai terlintas, apalagi diungkapkan ketika kita memberi sesuatu mengharapkan balasan yang banyak dari orang yang kita beri gitu. Jangan. Itu serahkan saja kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ayat 7, wali rabbika fasbir, dan hanya kepada Tuhanmu lah ya, kamu bersabar. Ya, ujungnya sabar gitu. Kenapa? Pasti dakwah ada resikonya, ada tantangannya. Dan itu nanti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi sudah dari awal beliau diperintahkan untuk bersikap sabar. Resikonya berat dakwah itu. Tadi imam bacanya amar ma'ruf nahi mungkar mulu tuh. Ya. Salat maghrib. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar, 2 kali udah. Itu kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau mau menjadi umat terbaik ya syaratnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak hanya cukup di amar ma'ruf nahi mungkarnya ditinggalin. Lalu diulang lagi, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Beramar ma'ruf nahi munkar, tapi juga orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu harus wa yusari'una fil khairat. Dia juga harus bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi jangan cuma bisanya nyuruh doang. Ya, gitu. Nyuruh orang melakukan kebaikan, larang orang melakukan kemungkaran, tapi dianya juga nyantai gitu. Enggak, harusnya wa yusari'una fil khairat. Ya, saling bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, inilah bekal Nabi untuk berdakwah. Tapi beliau melakukan dakwahnya baru secara sembunyi-sembunyi. Ya. Yang kemarin, ya, slide sebelumnya. Jadi berlangsung dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi
karena kondisinya nggak memungkinkan kalau langsung dakwah secara terang-terangan gitu. Karena kondisi Mekah nggak kondusif gitu ya. Jadi baru muncul kemudian langsung eksis gitu. Nah, itu bahaya. Maka strateginya itu dulu, sembunyi-sembunyi dulu, memperkuat internal dulu. Ya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu berlangsung selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun. Jadi diperkuat internal. Ya. Jangan sampai belum kuat sudah dihabisi gitu. Ya, khawatir seperti itu. Ya. Kalau langsung terang-terangan, pasti dihabisi. Ya, seperti sekarang lah gitu banyak kalau kita melihat. Ya, gerakan-gerakan Islam, ya banyak yang sudah mulai dicurigai dan lain sebagainya. Nah itu selama 3 tahun beliau memusatkan dakwahnya itu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, tempat yang cukup aman, tersembunyi, tidak banyak orang yang tahu. Ya, di mana beliau memulai dakwahnya pertama dari keluarga, ya, dari keluarga beliau, kemudian kepada sahabat dekat beliau, kemudian menyebar tuh dari sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, mereka dakwah lagi kepada kerabat-kerabat mereka. Itu 3 tahun begitu, ya, 3 tahun. Makanya kita lihat yang pertama masuk Islam, pertama jelas istri beliau, ya, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Itu yang pertama. Yang karena kepada beliaulah, ya, Rasulullah, ya, kepada Khadijah lah Rasul minta diselimuti, bahkan diantar kepada Waraqah bin Naufal. Dia dengar langsung bagaimana Waraqah mengatakan kepada Rasul, ya, nanti kamu akan diusir oleh kaummu, akan diusir. Lalu Nabi bertanya, apakah amukhriji? Mereka semua akan mengusir saya. Apa salah saya? Kemudian kata Waraqah, tidak ada seorang pun yang mengalami hal semacammu, melainkan dia akan dimusuhi. Tapi Wallahi, kata Waraqah, kalau umurku masih panjang, aku masih hidup, maka aku akan berada di garda terdepan untuk membelamu. Jadi secara tidak langsung Waraqah sudah beriman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika wahyu berikutnya Waraqah sudah wafat, gitu, sudah meninggal dunia. Nah, ini contoh ahlul kitab yang masuk surga, gitu ya. Jadi ahlul kitab, orang Nasrani yang masuk surga. Karena apa? Dia masih memegang teguh ajaran Nabi Isa. Gitu. Dan dia langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Gitu. Dinyatakan dengan kata-katanya, kalau aku masih hidup, pada saat kaummu memusuhimu, maka aku akan sekuat tenaga berada di garda terdepan untuk membelamu. Itu sebuah pernyataan dari Waraqah, dia beriman dengan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang masuk Islam adalah sahabat Zaid bin Harisah, ya, yang asal namanya Zaid bin Muhammad. Kemudian nanti turun surat Al-Ahzab di periode Madinah ayat 40, di mana Nabi dan kita semua dilarang untuk mengadopsi anak dengan menghilangkan nasab. Boleh mengadopsi anak tapi tidak boleh menghilangkan nasab. Ya, Nabi dilarang. Kemudian berganti nama menjadi Zaid bin Harisah. Ya, karena beliau juga yang mendampingi Rasulullah pada saat ketakutan, yaitu Zaid bin Harisah. Karena anak angkatnya sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Jadi begitu dekat. Maka dia termasuk orang kedua yang menyatakan masuk Islam. Lalu berikutnya Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Ya, sepupu beliau dan juga teman beliau. Teman kecil, teman beliau bermain gitu ya. Seperti itu, Ali bin Abi Thalib. Walaupun jarak umurnya agak cukup lumayan antara Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi karena tadi kedekatan keluarga, sama-sama sepupu. Kemudian baru kepada tiga ini masih keluarga. Kemudian beliau mulai beralih kepada orang terdekat beliau, sahabat terdekat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Ini semua dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, inilah hebatnya Abu Bakar.
Karena dia percaya, ini yang menyampaikan Rasulullah, orang terpercaya di kota Mekah, tidak pernah sekalipun berbohong, maka dia pun yakin, ya, dan berani menyampaikan itu kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Maka melalui Abu Bakar itulah kemudian masuk sahabat Utsman bin Affan. Ini melalui Abu Bakar ini, Utsman bin Affan masuk Islam, ya, yang sama-sama teman saudagar. Kemudian Zubair bin Awam. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Ini masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Tolha bin Ubaidillah. Jadi langsung ini dakwahnya Abu Bakar Siddiq. Jadi teman-teman koleganya dalam bisnis. Nah, karena yang ngomong Abu Bakar, mereka percaya. Sehingga tanpa butuh lama mereka pun masuk Islam. Nah, inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang angkatan pertama masuk Islam. Ada kurang lebih ada 50-an yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin. Berikutnya ada Bilal bin Rabah Al-Habsyi, seorang budak. Kemudian ada Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Kemudian ada Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian ada Al-Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya jadi pusat dakwah pembinaan. Kemudian ada Utsman bin Maz'un. Kemudian ada saudaranya juga mengikuti, yaitu Qudamah dan Abdullah. Ya. Jadi melalui Utsman bin Maz'un saudaranya masuk Islam, yaitu Qudamah bin Abdullah. Kemudian ada Ubaidah bin Al-Haris bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Kemudian ada Said bin Zaid Al-Adawi. Ya, ini adik iparnya Umar bin Khattab. Said bin Zaid Al-Adawi bersama dengan istrinya, yaitu Fatimah binti Khattab, adik dari Umar bin Khattab. Nah, melalui wasilah dua orang inilah juga kemudian nanti Umar bin Khattab masuk Islam. Kemudian Khobab bin Aras, ya, yang mengajarkan kepada Said bin Zaid dan Fatimah bacaan Al-Quran, yaitu Khobab bin Aras. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian ada Asma binti Abu Bakar, anaknya dari Abu Bakar. Kemudian ada Umair bin Waqqas, ada Mas'ud bin Rabi'ah, ada Salid bin Amr, Ayas bin Abi Rabi'ah, Asma binti Salama, Khunais bin Hudzafah As-Sahmi, Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Jahsy, ya, Ja'far bin Abu Thalib, Asma binti Umais, kemudian Hatib bin Haris, ada Fatimah binti Mujallal, ada Khattab, ada Fuhaihah binti Yasar, ada Ma'mar bin Haris, ada Sa'ib, ada Muttalib bin Azhar, Romlah binti Abi Auf, Nu'aim bin Abdillah, Amir bin Fuhairah, budaknya Abu Bakar. Ya. Dan sederet nama yang lain berikutnya. Jadi kurang lebih ada 52-an. Inilah sahabat-sahabat yang masuk Islam pada saat dakwah sirriyah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Ya. Jadi ini yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang pertama masuk Islam. Dan di periode dakwah sirriyah ini, dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian turun syariat, yaitu perintah melaksanakan sholat. Ya, perintah sholat. Itu turun perintah Allah dalam surat Al-Mu'min. Surat ke-40 ayat 55. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan minta ampunlah kamu akan dosa-dosamu, dan wasabbih, dan bertasbihlah. Maksudnya di sini bertasbih itu, memuji itu adalah salat. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bahkan ada riwayat mengatakan ketika setelah menerima wahyu berikutnya, Rasulullah itu diajarkan berwudu oleh malaikat Jibril. Diajarkan berwudu oleh malaikat Jibril. Jadi sudah ada wudu. Cuman wudunya ada sedikit berbeda nanti dengan yang kita lakukan. Pada berikutnya nanti Rasulullah banyak bersabda terkait dengan wudu yang sempurna di masa
di periode Madinah nanti. Jadi artinya sholat termasuk syariat pertama yang diwajibkan buat kaum muslimin ketika itu. Tapi sholatnya bukan 5 waktu, sholatnya 2 waktu. Ya, 2 waktu, yaitu sebelum terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Jadi berarti waktu subuh ya. Dan di waktu asar. Itu sholat yang dilakukan oleh kaum muslimin di periode-periode awal sampai nanti turun perintah sholat 5 waktu. Jadi 2 kali saja sholatnya. Jadi kalau ada yang sholatnya cuma 2 kali, dia berarti periode dakwah Syariah gitu. Dakwah Syariah. Karena ada kan gerakan yang sholat gak wajib gitu. Karena masih di periode Mekah katanya. Seperti itu. Jadi baru nanti sampai peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini dan setiap kali ingin sholat, Rasulullah dan para sahabat bersembunyi-sembunyi, cari tempat yang aman di bukit-bukit, umpet, jangan sampai ketahuan. Gitu. Karena kalau ketahuan bahaya. Jadi memang misinya ketika itu semuanya serba sembunyi-sembunyi. Gitu. Walaupun Rasulullah pernah ketika sholat di rumah terlihat oleh Abu Thalib, aman beliau, tapi Abu Thalib menganggap biasa saja gitu. Karena memang Abu Thalib begitu percaya dengan Rasulullah gitu. Sebenarnya sahabat yang lain semuanya ngumpet. Kalau sudah datang waktu sholat, mereka keluar rumah lalu cari bukit yang tersembunyi, yang orang tidak lewat, dipastikan orang tidak lewat di situ. Maka disitulah mereka sholat. Itu dilakukan selama 3 tahun. Baru entah setelah 3 tahun mulailah Rasulullah sholat di depan Ka'bah. Gitu. Para sahabat belum berani gitu, masih sembunyi-sembunyi juga. Gitu. Baru nanti setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, baru tuh para sahabat berani sholat di depan Ka'bah. Kata Ibnu Mas'ud begitu. Kami tidak pernah ada yang berani sholat di depan Ka'bah sebelum masuk Islamnya Umar bin Khattab. Tapi setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab, maka kami pun berani melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Ya, itu luar biasa Umar bin Khattab. Ya, memunculkan keberanian bagi sahabat yang lain dengan masuk Islamnya. Jadi kontribusinya terhadap dakwah Islam sangat luar biasa. Nah inilah, ini beberapa hal yang terjadi pada masa dakwah Syariah. Dakwah secara sembunyi. Ya. Ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Mungkin itu Bapak hadirin sekalian. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau kita diskusikan. Silakan. Nggak ada, Pak. Saya senang nih di sini nggak ada yang nanya. Jadi cepat gitu. Berarti sudah paham semua ya, karena mungkin kita sudah sering mendengar tentang kajian Sirah Nabawiyah. Jadi itu sedikit kita kalau nggak ada yang nanya, kita masuk pada periode berikutnya. Setelah 3 tahun seperti ini, maka kemudian ada perintah turun untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Apakah selama 3 tahun Rasulullah berdakwah orang-orang kafir Quraisy nggak tahu? Tahu mereka, tahu. Tetapi karena belum menjadi sebuah ancaman sehingga didiemin gitu, didiemin. Tahu, karena ada anggota keluarga mereka yang sudah mulai berubah sikapnya gitu. Kok beda nih gitu? Sering melakukan hal-hal yang aneh di waktu-waktu tertentu, keluar dari rumah nanti balik lagi gitu. Tapi bagi mereka belum menjadi masalah, gitu. Belum jadi masalah, sehingga tidak ada gangguan sama sekali. Gitu. Jadi serapat-rapatnya itu disembunyikan bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tahu, cuman belum mengganggu kepentingan.
Jadi kalau selama belum mengganggu kepentingan, aman. Aman. Ya tahu sama tahulah seperti itu. Ya, jadi Nabi Muhammad belum terlihat mencela ketika itu mencela Tuhan-Tuhan mereka, mengkritisi Tuhan-Tuhan mereka, mengkritisi berhala, belum gitu. Karena memang belum ada perintah untuk melakukan itu. Jadi sehingga bagi mereka belum menjadi ancaman. Kalau nanti begitu dakwah jahriyah, wah itu sudah ancaman. Sudah ancaman. Gitu. Makanya tadi kembali lagi, kalau cuman amar ma'ruf, insya Allah aman gitu. Jadi kalau kita dakwahnya hanya amar ma'ruf, insya Allah aman. Gitu. Karena apa? Belum mengusik kepentingan. Belum. Ya cuman sholat. Ya udah, itu doang kan? Seperti itu. Tapi kalau sudah nahi mungkar, nah itu sudah merusak kepentingan. Baru itu pasti ditindak. Gitu. Makanya ada dulu Muhammad Nasir begitu, mantan Perdana Menteri kita. Jadi kalau umat Islam hanya ibadah, wah itu aman gitu. Aman. Karena belum mengganggu kepentingan. Ya udah nggak apa-apa, ibadah aja gitu. Ibadah. Udah bahasanya bid'ah sunnah aja itu aja. Itu aman. Nggak bakalan diganggu. Gitu. Tapi nanti kata beliau lagi, kalau sudah dakwahnya merembet ke masalah ekonomi, nah ini udah mulai perlu diawasi gitu. Kenapa? Bakal nyaingin bisnis mereka gitu. Kan begitu. Nah, yang lebih hebat lagi kata Muhammad Nasir, kalau sudah menyentuh politik gitu. Barulah itu sudah mulai mengganggu kepentingan. Nah, seperti itu. Sama dulu bagi mereka belum mengganggu karena baru di internal saja Rasulullah berdakwah membina para sahabat. Ya, jadi mereka nggak usik. Tapi nanti begitu dakwah jahriyah terang-terangan itu sudah mulai mengganggu kepentingan. Baru dihabisi gitu. Nah ini artinya sekali lagi bukan mereka tidak tahu. Mereka tahu, disembunyikan kayak apapun tahu. Tetapi belum mengganggu kepentingan. Barulah kemudian Allah turunkan firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Inilah perintah untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini dakwah terang-terangan, tapi baru skup keluarga saja Rasul. Ini kerabat dekatnya. Belum kepada orang secara umum nanti. Ini perintahnya. Jadi kerabat dekat dulu. Nanti Rasulullah mengumpulkan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, di mana Rasul di situ mengenalkan Islam kepada mereka. Dan orang yang pertama menolak dari kalangan keluarga beliau adalah paman beliau, yaitu Abu Lahab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di bulan depan. Kita masuk pada dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.